Bawakan sebuah dongeng dari Brother Grimm yang berjudul Dead Fisherman on the Nile. Oke, mulai. Pada suatu hari ada seorang nelayan dan istrinya yang hidup bersama di sebuah gubuk tua di dekat laut. Nelayan tersebut pergi melaut setiap hari untuk mendapatkan ikan. Suatu waktu pada saat ia duduk di tempat biasa ia memancing, ia pun menunggu dan menunggu memandang laut yang jernih. Setelah menunggu cukup lama, ada sesuatu yang menarik umpannya dan muncullah seekor ikan yang besar. Ikan pun berkata, "Hei, nelayan, lepaskanlah aku. Aku ini bukan ikan biasa. Aku adalah pangeran yang dikutuk. Cepat nelayan, lepaskan aku. Biarkanlah aku pergi." Baiklah, tidak perlu berkata banyak. Seekor ikan yang dapat berbicara telah membuatku percaya bahwa kau adalah seorang pangeran yang dikutuk. Aku akan melepaskan kamu lagi. Terima kasih, nelayan. Lalu sang nelayan pun menaruh ikan tersebut kembali ke laut. Lalu dia pergi dari tempat pemancingannya dan kembali ke gubuk tua lamanya. Wahai suamiku, tidakkah kamu menangkap apa-apa hari ini? Tidak, tapi aku menangkap seekor ikan. Tetapi ikan itu berkata bahwa dia adalah seorang pangeran yang dikutuk. Maka aku melepaskannya lagi. Lalu, kau tidak minta apa-apa dari dia? Tidak, memangnya aku harus minta apa? Ya ampun suamiku, apakah kamu tidak bosan hidup di gubuk bau dan kecil seperti ini? Kamu harusnya memohon untuk mendapatkan sebuah rumah yang nyaman. Pergilah lagi ke sana dan beritahu dia bahwa kita menginginkan sebuah rumah. Aku yakin pasti dia akan mewujudkannya. Pergi, cepat! Lalu sang nelayan tua itu pun kembali ke laut untuk menemukan ikan besar tadi. Lalu di laut, Oh pangeran, apabila kau benar seorang pangeran atau ikan di laut, betapa melelahkannya aku mempunyai seorang istri yang tidak dapat aku penuhi keinginannya. lalu muncullah ikan tersebut. Nelayan, apa yang kamu inginkan? Oh, pada saat aku bercerita ke istriku tentang menangkapmu, istriku menyuruhku untuk meminta sesuatu kepadamu. Dia tidak mau lagi tinggal di gubuk, dan dia menginginkan sebuah rumah. Sebuah rumah? Nah, baiklah. Kalau begitu akan kuberikan istrimu sebuah rumah. Sekarang kamu pulanglah, karena istrimu itu sudah mempunyai rumah. Sana pulang. Kasih ikan. Lalu pulanglah nelayan tua itu kembali ke istrinya. Setelah ia kembali ke istrinya, tidak ada lagi gubuk tua, tetapi adalah sebuah rumah dengan taman yang indah. Lihatlah suamiku, bukankah ini kamu kecil? Tidak, asalkan kita baru hidup bersama, maka rumah kecil seperti ini pun akan tidak nyaman. Tidak, lihatlah, rumah ini terlalu kecil. Halaman dan halamannya pun terlalu kecil. Kupikir ikan tersebut bisa memberikan kita sebuah rumah yang lebih besar. Aku ingin sekali tinggal di sebuah kastil besar yang bertujuan dari batu. Pergilah mengambil ikan itu dan mintalah kepada dia sebuah kastil. Oh istriku, rumah ini sudah cukup bagus. Untuk apa kita mau sebuah kastil? Karena aku menginginkannya. Pergilah, ikan tersebut bisa memberikannya. Ikan tersebut telah memberikan kita sebuah rumah. Apabila aku pergi lagi, mungkin dia bisa saja marah. Pergilah, coba tanyakan dia. Mungkin dia akan memberikannya. Cepat, lakukan apa yang aku suruh. Lalu kembalilah nelayan tersebut ke laut dan mulai memanggil ikan tersebut kembali. Oh pangeran, apabila kau benar seorang pangeran atau ikan di laut, betapa melelahkannya aku mempunyai seorang istri yang tidak dapat memenuhi keinginannya. Sekarang apa lagi yang istrimu inginkan? Aku telah memberikannya rumah. Sekarang dia mau apa? Dia ingin tinggal di sebuah kastil besar yang terbuat dari batu. Kastil besar dari batu? Nah, istrimu itu. Ya sudah, sekarang kau pulanglah. Akan aku berikan sebuah kastil. Karena sekarang istrimu sudah memilikinya. Sana pulang. Terima kasih ikan. Lalu kembalilah nelayan tua tersebut menemui istrinya. Pada saat ia kembali, tidak ada lagi sebuah rumah dengan taman yang indah, tetapi sebuah kastil yang terbuat dari batu, dihiasi oleh batu-batu yang indah. Lihatlah, ini jelek sekali. Tidak, wahai istriku, apabila kita bisa hidup bahagia bersama kastil ini. Baiklah, kita akan lihat nanti.
Kita akan coba tidur di sini terlebih dahulu. Pada pagi harinya, sang istri terbangun duluan. Ia melihat dari dua jendela masyarakat pedesaan di sekitar kastilnya. Ia pun membangunkan suaminya. Suamiku, bangun! Lihatlah ke jendela. Lihat, aku baru saja memikirkan bahwa kita bisa menjadi seorang raja dan seluruh pedesaan ini. Pergilah ke ikan itu dan mintalah, kita harus menjadi seorang raja. Sekarang, untuk apa kita menjadi seorang raja? Aku tidak ingin menjadi raja. Kenapa tidak? Kamu harus meminta kepada ikan itu. Aku harus menjadi seorang raja. Lalu pergilah nelayan itu untuk mengabulkan permintaan istrinya. Dalam hati suaminya, nelayan tersebut, ia berkata, ini bukanlah hal yang benar, tapi bagaimanapun juga ia harus mewujudkan permintaan istrinya. Maka ia kembali ke laut untuk memanggil ikan tersebut. Oh pangeran, apabila kau benar seorang pangeran atau ikan di laut, betapa melelahkannya aku punya seorang istri yang tidak dapat memenuhi keinginannya. Sekarang apa lagi yang istrimu inginkan? Aku telah memberikannya sebuah kastil. Rumahnya yang jelek itu sudah tidak ada lagi. Apalagi yang istrimu inginkan, Layan? Tak bisa kulakukan lagi. Dia ingin menjadi seorang raja. Seorang raja? Aduh, istrimu itu menyusahkan sekali ya. Ya sudah, akan menjadikan dia seorang raja. Sekarang kamu pulanglah, karena istrimu telah menjadi raja di rumah. Lalu pulanglah nelayan itu kembali menemui istrinya. Pada saat ia pulang, istrinya telah menjadi seorang raja yang memakai mahkota. Bagus, sekarang aku telah menjadi seorang raja. Setelah istriku, adalah hal yang bagus bahwa kamu sekarang telah menjadi raja. Dan sekarang tidak ada lagi hal yang diminta. Kamu telah memiliki segalanya. Oh suamiku, aku telah capai dengan ini semua. Pergilah ke ikan itu dan minta untuk jadikan aku seorang paus. Ya ampun istriku, apakah ada hal yang tidak kamu inginkan? Kamu tidak bisa menjadi seorang paus. Telah ada paus di gereja. Dan seekor ikan tidak mungkin bisa melakukan perintahmu. Wahai suamiku, kau berbicara seperti itu. Pergilah ke ikan itu, aku harus dan akan menjadi seorang paus. Pergilah sekarang. Sekarang istriku, bagaimana bisa aku minta hal seperti itu? Hal itu terlalu buruk dan terlalu berlebihan. Dan selain itu, ikan tersebut tidak dapat melakukan itu. Omong kosong. Apabila ikan tersebut bisa menjadikanku raja, maka ia pasti bisa menjadikanku seorang paus. Pergilah ke ikan tersebut dan mintalah dia untukku menjadi seorang paus. Lalu pergilah nelayan tersebut kembali ke laut. Tetapi pada saat itu suasana laut sedang mencekam, datang badai dan angin kencang. Sang nelayan merasa gugup sekali untuk meminta hal seperti itu, karena istrinya menjadi seorang paus. Lalu kembalilah ke laut dan bertanya pada ikan. Oh pangeran, apabila kau benar seorang pangeran atau ikan di laut, betapa melelahkannya aku punya seorang istri yang tidak dapat memenuhi keinginannya. Apalagi sekarang yang dia inginkan? Dia sudah menjadi seorang raja. Rumahnya pun sudah kukuh menjadi kastil. Sekarang dia ingin apa lagi, Layan? Ya ampun, dia ingin menjadi seorang paus. Seorang paus? Bukankah sudah ada seorang paus di gereja? Istrimu ini aneh sekali. Ya sudah, akan kubah dia menjadi seorang paus. Sekarang pulanglah, karena istrimu di rumah sudah menjadi seorang paus. Lalu tibalah suami tersebut kembali ke istana. Istana tersebut telah berubah menjadi sebuah gereja yang besar. Di sana duduk istrinya di singgasana yang tinggi, memakai baju berlapis emas. Baiklah istriku, sekarang kamu adalah seorang paus. Ya, sekarang aku adalah seorang paus. Jadi sekarang tidak ada lagi yang kamu inginkan kan? Karena kamu adalah seorang paus. Baiklah istriku, aku berharap kamu tetap jadi seperti ini untuk menjadi seorang paus. Tidak ada hal lagi yang bisa kamu minta. Ya, kita lihat nanti. Malam pun tiba. Sang istri tetap berpikir untuk menjadi apa yang diinginkan selanjutnya. Sang suami telah tertidur lelap setelah menempuh hari yang berat. Tetapi sang istri tidak bisa tidur pulas. Ia masih berpikir dan berpikir untuk menjadi apa dia kemudian nanti. Setelah fajar tiba, ia melihat seberkas sinar matahari terbit dan ia pun langsung memberitahu suaminya. Suamiku, bangun. Pergilah ke ikan tersebut dan mintalah. Aku ingin memiliki kekuatan
menguasai matahari dan bulan. Oh istriku, apa yang kamu katakan? Suamiku, jika aku tidak memiliki kekuatan untuk menerbitkan bulan dan matahari pada saat aku menginginkannya, maka aku tidak dapat memiliki waktu yang tenang. Pergilah ke ikan itu dan beritahulah hal ini. Oh istriku, ikan itu tidak bisa mengabulkan permintaanmu ini. Ini bisa menjadikanmu seorang raja dan paus. Tapi kekuatan seperti itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Aku tidak bisa menunggu lagi. Pergilah. Suami itu pun pergi dengan rasa takut yang lebih tinggi. Setelah sampai di laut, angin kencang tiba dan terjadi badai. Perasaan yang dialami oleh nelayan tua itu tidak enak. Dia merasa itu adalah suatu hal yang salah dan suatu hal yang tidak mungkin. Lebih salah daripada sebelumnya. Mau tak mau secara terpaksa ia melakukannya untuk minta kepada ikan tersebut. Oh pangeran, apabila kau benar seorang pangeran atau ikan di laut berkembang melelahkannya, aku mempunyai seorang istri yang tidak dapat memenuhi keinginannya. Sekarang apalagi yang ingin istrimu inginkan? Aku sudah mengubahnya menjadi paus. Rumahnya pun sudah besar menjadi kastil. Apalagi yang diinginkan? Oh ya ampun, dia ingin punya kekuatan menguasai matahari dan bulan. Menguasai matahari dan bulan? Ya ampun, itu terlalu mustahil. Ya sudah, karena kamu terlalu banyak meminta padaku, sekarang pulanglah ke gubuk lamamu, karena istrimu telah menunggu di gubuk jelek itu. Sana pergi, aku sudah lelah. Karena keserakahan yang dilakukan oleh istrinya, maka ikan tersebut pun mengutuk kedua pasangan tersebut. Dan akhirnya kedua pasangan tersebut tinggal di gubuk tua lama selama-lamanya. Nah istriku, makanya kamu jangan terlalu serakah. Gara-gara kamu, sekarang kita kembali ke gubuk tua ini. Kita tuh harus selalu bersyukur, jangan terlalu serakah. Iya, ini semua salahku. Selesai.